Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan Mutiara Hikmah Kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mudah-mudahan dengan seperti itu bisa menjadikan motivasi saya selalu dan senantiasa membawakan mutiara hikmah yang lainnya, tambah semangat. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan mutiara hikmah Kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah yang telah sampai pada hikmah yang ke-13 yaitu bayangan dunia, belenggu hawa nafsu, lalai akan Tuhan, dan sirri ilahi. Syekh Ibnu Athaillah berkata, kaifa yashrifu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih. Kata Syekh Ibnu Athaillah, bagaimana hati dapat bersinar sementara bayangan dunia masih terlukis dalam cermin hatinya. Keterangan kata Syekh Ibnu Athaillah di atas adalah bayangan dunia. Yang pertama, Allah menjadikan hati manusia seperti halnya kaca cermin yang menampakkan setiap hal yang berhadapan dengannya. Cermin tersebut adalah cermin yang bersih nan mengkilap tanpa ada kotoran apapun. Namun cermin hanyalah memiliki satu sisi. Ketika cermin tersebut telah terisi dengan satu hal, maka hal yang lain tidak akan tampak padanya atau tidak akan kelihatan padanya. Oleh karenanya, jikalau Allah menghendaki baik terhadap hambanya dengan menampakkan keagungan-keagungannya, maka Allah menyibukkan hamba tersebut dengan bertafakur kepadanya dan tidak mengaitkan hatinya dengan mencintai dunia yang dunia tersebut bersifat gelap dan hayalan semata. Setelah itu bersinarlah hati sang hamba dengan cahaya iman dan ihsan, dan bercahayalah hatinya dengan cahaya tauhid
dan ma'rifatum billah. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaliknya, jika Allah menghendaki menghinakan hambanya dengan keadilan dan hikmahnya, maka hamba tersebut disibukkan dengan perihal dunia dan kenikmatan jasmani saja, sehingga semua hal itu terpatri di dalam hatinya, dan pada akhirnya tertutuplah mata hatinya dari mendapat cahaya iman dan ihsannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika semua hal itu telah mencapai puncaknya, maka yang terlihat dan terfikir olehnya hanyalah urusan dunia belaka. Sebagian dari mereka ada pula yang penghalang hatinya masih tipis, sehingga cahaya iman masih ada dalam hatinya, namun tidak mampu untuk dirasakan. Ini adalah makom umumnya orang-orang mukmin. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadida wa innal imana yakhluqu kama yakhluqus saub. Sesungguhnya hati itu berkarat seperti halnya besi berkarat, dan sesungguhnya iman itu usang seperti usangnya baju. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in misqalatun wa misqalatul qulubi dzikrullah. Setiap segala sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikir kepada Allah. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita telah mengerti bahwa hati hanya memiliki satu sisi, seperti halnya cermin hanya memiliki satu sisi, maka apabila sisi hati telah terisi dengan cahaya, maka hati hanya akan bersinar. Begitu seterusnya, apabila hati terisi dengan kegelapan, maka hati hanya akan terasa gelap. Cahaya dan kegelapan tidak akan pernah bersatu selamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma ja'alallahu li rajulin min qallataini fi jawfihi wallahu a'lam bimuradih. Allah tidak menjadikan bagi seseorang lelaki dua hati dalam rongganya. Hati kita hanyalah satu. Jika hati terisi oleh dunia, maka hati kita tidak akan terisi Sang Pencipta dunia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula jika hati kita terisi oleh Allah, maka hati kita terhindar dari dunia. Artinya
hati kita isi dengan asma-asma Allah, supaya hati ini selalu zikrullah di dalam keadaan apapun dan posisi bagaimanapun. Hati selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, belenggu hawa nafsu. Kata Syekh Ibnu Athaillah, am kaifa yarkhilu ilallahi wa huwa mukabbalum bisyahwatih. Kata Syekh Ibnu Athaillah, atau bagaimana hati akan menuju kepada Allah sedangkan hati masih terbelenggu dengan hawa nafsunya. Maksudnya, keterangan tersebut lepas dan terbelenggu tidaklah mungkin bersatu dalam satu waktu selamanya. Selama hati masih terbelenggu dan terpenjara dengan condong atas sesuatu yang masih fana, walaupun toh hanya perkara mubah di dalam syariat, maka mustahil hati akan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketergantungan hati dengan kesenangan duniawi menjadi penghalang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab tersibukkannya hati dengan dunia tersebut. Andai diumpamakan ada seorang hamba yang hatinya terbelenggu dengan duniawi, namun mampu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya langkahnya akan lambat dan tersendat, sebab beban dunia yang dipikulnya. Andai diumpamakan ada seorang yang hatinya terbelenggu dengan dunia, mampu bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya orang tersebut rawan terjatuh, sebab terikatnya nafsu dengan dunia. Oleh karenanya mereka para sufiyah meninggalkan kenikmatan dunia untuk mempermudah langkah, sampai mereka berkata, sengatan kumbang besar pada tubuh yang meninggalkan bekas luka lebih mudah urusannya dibanding sengatan dunia pada hati. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Az-Zuruk berkata, semua itu akan menjadi penghalang jikalau hati berbelenggu untuk bersusah payah mencari dunia sebelum adanya. Namun apabila dunia sudah ada lantas diambilnya, maka tidaklah masalah, sebab tidak adanya keterikatan hati padanya. Dengan itu memutus belenggu hati dan lari berpindah dari tempatnya merupakan hal yang sangat dianjurkan bagi setiap murid yang mengharapkan cahaya hakikat. Dengan kadar perpindahan langkah, meninggalkan keterikatan hati, dengan kadar itu pula hatinya akan bersinar. Orang yang benar-benar membutuhkan Allah seperti halnya air. Jika air tersebut hanya berkumpul pada satu tempat,
maka berubahlah rasa dan warnanya. Lain halnya jika air tersebut selalu mengalir, maka warnanya akan tetap jernih. Hijrah atau berpindah haluan merupakan sunnah Nabi. Setelah hijrah yang dilakukan, Nabi tidak pernah beristirahat kecuali di dalam perjalanan jihad sampai Allah menaklukkan Mekah. Begitu pula para sahabat, mereka tidak pernah berdiam di negaranya kecuali waktu yang sedikit sampai Allah menaklukkan sisa negara lainnya dan memberikan petunjuk pada mereka. Yang selanjutnya lalai akan Tuhan. Kata Syekh Ibnu Athaillah, am kaifa yatma'u ayyadkhula khatratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Kata Syekh Ibnu Athaillah, atau bagaimana hamba akan masuk ke hadratillah sedangkan dia masih belum bersuci dari janabah kelalaiannya. Maksudnya, kata Syekh Ibnu Athaillah tersebut, ada 3 jenis kehadiran. Kehadiran hati, hadratil qulub, kehadiran ruh, hadratil arwah, dan kehadiran batin yang paling terdalam yang disebut rahasia rohaniyah, yaitu hadrah al-asrar. Kehadiran hati pada level pertama, hadratul qulub atau hadrat al-qulub, adalah sebutan bagi orang-orang yang sedang memulai perjalanan tasawuf. Mereka ini disebut as-sairin. Level kedua yaitu hadratur ruh, yaitu kehadiran yang dicapai oleh orang-orang yang mulai mampu melihat kilatan-kilatan rahasia ketuhanan. Orang-orang yang seperti itu disebut al-mustasyirin, al-mustasyrifin. Kehadiran ketiga adalah kehadiran bagi mereka yang disebut dengan al-mutamakkinun, orang yang sudah mencapai puncak gunung rahasia ketuhanan, yaitu al-mutamakkinun. Seperti halnya seseorang yang janabat tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid Allah, maka tercegah pula seorang yang hatinya janabat masuk ke dalam hadrat Allah. Hati janabat adalah kelalaian hati seseorang kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Wallahu alam bimuradih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat
sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya menurut ulama sufi, janganlah kalian semua masuk ke hadrat Allah dengan sholat sedangkan kalian semua masih dalam keadaan mabuk dengan dunia dan kecintaan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kalian semua sadar dan memahami apa yang kalian ungkapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah pula kalian masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan kalian masih dalam keadaan junub dari bersetubuh kelalaian dan kesenangan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kalian semua bersuci dengan air gaib yang diisyaratkan oleh Al-Hatim radhiyallahu an dalam Tabaqah Asy-Sya'raniyah, yaitu tawaddu bima'il ghaibi in kunta dzasir wa illa tayammamu bis-sa'iti awis sokhr. Kata Syekh Hatim radhiyallahu an, wudhulah dengan air gaib jika engkau adalah seorang yang memiliki ilmu sirri. Jika tidak, maka tayamumlah dengan debu suci atau tempat yang berbatu. Maksudnya bersucinya ahlul mahabbah adalah dengan berfikir tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan bersucinya ahlul khidmah adalah dengan mujahadah di antara ibadah zahir seperti sholat, puasa, zikir, membaca Al-Quran, belajar dan lain sebagainya. Dan di antara ibadah batiniyah seperti khauf, roja, zuhud, sabar, wara', ridha dan lain sebagainya dari ibadah yang tidak kasat mata. Semua hal di atas adalah tasawuf ahlu zahir, sedangkan tasawuf ahlu batin adalah dengan mentiadakan hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah maksud dari air gaib. Setiap orang yang tidak mampu untuk bertasawuf ahli batin, maka ia adalah seorang ahli tayamum, yakni seorang yang tersibukkan dengan amalan zahir seperti sholat dan puasa. Mereka yang tersibukkan dengan amalan zahir seperti halnya orang yang bertayamum dengan debu, sebab tampaknya bekas debu di atas anggota tubuh. Apabila ia tersibukkan dengan ibadah khafiyah seperti zuhud, wara', maka ibarat bertayamum dengan batu, sebab umumnya amalan tersebut tidak tampak, seperti halnya tidak tampaknya bekas batu tayamum.
Selanjutnya kata Syekh Ibnu Athaillah, yaitu menggapai sir ilahi. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah? Am kaifa yarju ayyafhama taqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatih. Kata Syekh Ibnu Athaillah, atau bagaimana mungkin seorang hamba bisa memahami kedalaman berbagai rahasia sementara ia belum bertaubat dari kesalahannya. Maksudnya, kata Syekh Ibnu Athaillah tersebut, memahami kedalaman rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah terwujud selamanya tatkala diri masih berlumur dosa. Begitu pula memahami kedalaman tauhid tidak akan pernah terwujud kecuali dengan hati yang menyendiri dari selainnya. Barang siapa yang enggan bertaubat dari segala salah dan dosanya, maka jangan pernah berharap untuk dapat menyelami ke dalam sifat tauhid dan menikmati sir ahlul farid. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal bertemu dengan Imam Ahmad bin Abi al-Hawari. Imam Ahmad bin Hambal kemudian bertanya, ceritakanlah kepada kami apa-apa yang pernah kau dapatkan dari gurumu Syekh Abu Sulaiman. Ibnu Abi al-Hawari menjawab, bacalah subhanallah tetapi tanpa disertai rasa kekaguman. Setelah Imam Ahmad bin Hambal membaca kalimat tasbih tersebut, kemudian Ibnu Abi al-Hawari berkata kembali, aku telah mendengar Abu Sulaiman berkata, apabila hati manusia benar-benar membiasakan diri meninggalkan semua dosa, yakni bertaubat, niscaya hati tersebut akan terbang ke alam malakut, kemudian kembali dengan membawa berbagai ilmu hikmah dengan tanpa perantara guru. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ahmad bin Hambal berkata, engkau dan gurumu benar. Aku tidak pernah mendengar di dalam Islam sesuatu hikayah yang lebih menakjubkan dari ini. Man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim wallahu a'lam bimuradih. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Dia akan mengajari kalian, dan Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Apabila seorang salik mau bertaubat dan menyendirikan hati hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya ia akan memahami dalamnya ilmu tauhid yang tidak mungkin untuk diungkapkan. Sebab
kedalaman ilmu tauhid adalah sebuah rumus dan isyarat yang tidak mungkin dipahami kecuali oleh ahlinya dan tidak akan diperlihatkan kecuali pada mereka yang sudah menguasainya. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keterangan daripada hikmah di dalam kitab Al-Hikam, hikmah yang ke-13. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya pribadi dan umumnya buat semua yang telah mendengarkan. Mudah-mudahan semua dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai tingkat hadrat Allah. Mudah-mudahan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon dibawakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Al-Fakir, wallahul musta'an ila tariqil hasan, wallahu yaqti bi ibadi wafirah li walakum fi darajatil akhirah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.